Orang yang berzodiak Leo dengan sifat ciri khasnya itu jiwa penolong, suka mengayomi teman, setia kawanan ya. Di sini terhadap keluarganya sendiri agak kurang, tapi terhadap lingkungan sekitarnya dia lebih banyak bersahabat ya. Jadi tak luput dari yang namanya suatu kebaikan untuk orang yang berzodiak Leo. Orang berzodiak Leo itu lebih banyak suka membantu dan menolong orang walaupun meskipun ya untuk orang zodiak Leo sendiri sedang mengalami kesusahan, tapi dia selalu mengutamakan kebaikan orang lain, selalu ingin menolong orang lain ya. Begitulah intinya ya teman-teman ya. Jadi orang zodiak Leo itu lebih banyak ya memang dia lebih banyak tegas diri dan lebih banyak berwibawa ya. Di sini juga lebih suka berpendirian tetap dan berpendirian pada diri sendiri daripada mendengarkan orang lain ya. Cuman di sini juga memang walaupun memang dia berpendirian tetap ya, tapi ya tak mungkin dong dia tidak mendengarkan pendapat orang lain ya, tapi dia tetap selalu berpegang teguh walaupun memang berbeda pendapat. Nah, jadi biasanya untuk orang yang berzodiak Leo itu lebih suka itu ya bisa dibilang kadang kalau ada tertimpa masalah dia lebih suka menyendiri ya daripada untuk mencari pertolongan mungkin untuk curhat-curhatan dengan orang lain. Karena untuk orang zodiak Leo tuh intinya tuh lebih gengsi ya. Dia lebih suka menampakkan suatu ketabahan dan kekuatan untuk menolong orang lain daripada dia meminta pertolongan orang lain ya. Nah, jadi di sini untuk di tahun Shio Kerbau, untuk dimasuk di bulan Februari, bagaimana apa yang bakal terjadi ya, mungkin dari karma baik atau karma jahat untuk orang yang berzodiak Leo. Yuk kita saksikan dulu. Untuk orang yang berzodiak Leo. Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang berzodiak Leo. Mungkin teman-teman di sini udah banyak penasaran ya, banyak yang mungkin pengen tahu apa sih yang bakal terjadi ya, apakah yang perlu dibenahi dan apakah ramalan ini sesuai dengan Anda atau tidak. Nah, jadi di sini kehidupan Anda tuh orang zodiak Leo tuh seharusnya mendapatkan yang terbaik ya, mendapatkan harapan yang baik. Mungkin di sini ya ada sesuatu hal yang susah untuk bisa Anda gambarkan. Jadi di sini ya teman-teman jangan lupa ya tetaplah bersiteguh dan punya prinsip ya. Nah, di sini saya akan memberikan suatu gambaran dulu untuk orang kehidupan yang berzodiak Leo ya. Di sini untuk zodiak Leo itu ya cukup lumayan di bulan Februari, tidak ada sesuatu hal yang sangat menantang, tidak ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi lupa diri, karena memang di bulan Februari juga Anda masih ada punya banyak teman yang bisa datang membantu Anda ya. Meskipun Anda ya gengsi sangat besar, tapi di balik itu semua ya Anda juga bakal menerima itu semua hal yang baik ya. Karena di bulan Februari ini ya ini gambaran saya ya, bukan mengenai kartu remi. Jadi di sini untuk ramalan zodiak Leo masih ada punya banyak teman yang bisa membantu Anda ya. Nah, di sini juga ada masalah yang menghampiri Anda, teman. Masalah Anda itu masih bisa disikapi dengan baik ya. Jadi masih bisa diselesaikan dengan baik. Jadi tidak perlu adanya kecemasan ataupun kegalauan ya dalam menghadapi suatu masalah. Oke, di sini teman-teman saya akan melanjutkan dengan kartu remi ya teman-teman ya. Ini ramalan kartu remi. Di sini saya akan meramal dulu dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini kartu ramalan ini sudah saya kocok terlebih dahulu ya teman-teman. Saya sengaja untuk mengocok dulu terlebih dahulu kartu ini supaya tidak menghabiskan waktu Anda ya. Jadi saya lebih suka Anda tidak lebih banyak penasaran tinggi sehingga saya bisa langsung meramal untuk Anda ya. Oke, di sini saya akan meramal dulu tanpa menghabiskan waktu Anda ya. Oke teman-teman, kartunya udah saya rapikan. Saya akan membuka dulu dua kartu ya. Bakal sesuatu yang terjadi di bulan Februari ya. Nah, di sini mengatakan bahwa
kerugian besar ya, ataupun Anda tidak mendapatkan suatu rezeki ya. Di sini stres ya dalam menghadapi suatu kehidupan ya teman-teman ya. Coba saya akan buka dulu kartu yang di tengah ya. Kartu yang di tengah ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kartu yang di tengah itu mengatakan suatu kata janji ya teman-teman ya. Kata janjinya dengan orang ini ya teman-teman. Cuma di sini sangat susah ya berkesampaian ya teman-teman. Banyak melakukan kata kerjasama, banyak berbicara, banyak kong kali kong perbincangan sana sini. Cuma di sini kayak katanya gambaran saya mengatakan bahwa susah ya untuk mengajak kerjasama dengan orang ini ya. Kenapa bisa begitu ya teman-teman ya? Ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus tinggi langsing ya. Ini adalah orang yang memang susah sekali untuk bisa diajak kerjasama. Kenapa bisa begitu ya teman-teman? Banyak suatu kejengkelan ya. Padahal teman-teman ya sudah tahu mungkin dari kontak sosial, mungkin dari kehidupan dia tuh mungkin agak bagus ya. Karena memang di sini juga orang berkulit hitam ini memang agak gengsi ya kalau saya lihat di sini ya. Agak punya kedudukan ya, mungkin punya sosial yang sangat tinggi dan punya muka yang mungkin ya wajah yang mungkin lebih bisa punya ketertarikan ya dalam satu bisnis ya. Mungkin dalam hal kepintaran dan kecerdasan ya. Jadi di sini kalau saya lihat di sini ya, Anda lebih banyak berdoa ya teman-teman ya di sini ya. Di sini sih memang tidak mengatakan suatu kata akhir penyelesaian dari kata ajak kerjasama, ataupun juga memang sudah diajak kerjasama, cuman ya agak susah ya untuk dijalankan ya teman-teman ya. Jadi di sini banyak berdoa lah teman-teman. Kata kartu King ini Raja mengatakan bahwa banyak-banyak berdoa lah, mudah-mudahan ya bisa membantu lah orang ini ya teman-teman ya dalam suatu bisnis ya. Karena memang di sini kalau saya lihat di sini gambarannya mengatakan bahwa bisa mendatangkan suatu hoki rezeki, keuntungan yang luar biasa ya. Dengan cara kelihayan dan dengan cara kebijaksanaan ya dalam suatu memimpin bisnis ya mungkin dia yang lebih pintar ya, jadi dia lebih tahu cara menjalankan suatu bisnis rencana tujuannya. Jadi di sini juga ini dua kartu raja ini mengatakan bahwa kurang bijaksana dalam melakukan sesuatu ya. Nah di sini banyak pusingnya, banyak susahnya, banyak menderitanya. Di sini juga ini mengatakan bahwa kurang bijaksana dan kurang percaya diri dalam melakukan sesuatu ya. Jadi di sini semuanya berpengharapan yang tinggi dengan orang ini kalau saya lihat di sini. Untuk orang yang berzodiak Leo ini. Cuman ya teman-teman di sini ada sendirilah yang ya orang berzodiak Leo, baik dari segi wanita ataupun pria, Anda juga mungkin sedikit gengsi ya. Jadi ya lupakanlah gengsi Anda supaya Anda bisa lebih banyak berbicara dengan dia. Karena kalau saya lihat di sini lebih banyak kurang lah untuk berkomunikasi ataupun memang lebih dekat dengan dia. Kenapa bisa begitu ya? Coba saya akan lihat dulu secara gambaran. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat ya, gambaran saya mengatakan bahwa suatu bisnis, suatu hoki rezeki itu bisa dilakukan. Cuman di sini untuk orang zodiak Leo, lupakanlah ataupun urungkanlah niat Anda dalam suatu gengsi ya, dalam melakukan sesuatu ya. Karena biasanya untuk orang zodiak Leo itu lebih banyak sukanya mengedepankan rasa gengsi. Orang zodiak Leo tuh kalau ingin berhasil, sukses, semuanya tuh hindari tuh semua hal yang tidak baik. Karena orang kalau ingin lancar, ingin sukses, ingin selalu mendapatkan suatu keuntungan yang baik, kerjasama yang baik, gengsi itu jangan harus ada. Rasa percaya diri yang kuat harus ada, ya, sosial yang tinggi dengan orang itu juga harus ada. Jadi gambaran saya mengatakan bahwa banyaklah bergaul, banyaklah bersosialisasi dengan orang ini. Karena orang ini yang berkulit hitam, ya, rambutnya ikal, ini bisa mendatangkan suatu profit keuntungan yang banyak. Cuman karena rasa kegengsian Anda, hoki rezeki semua hanya bisa datang, menanti-nantikan, hanya bisa
mentok di depan mata Anda, tapi Anda tidak bisa mengambil itu semua. Hoki rezeki itu sebenarnya ada loh di bulan Februari, cuman Anda kurang bisa menyikapi yang namanya hal positif. Maaf ya teman-teman, seorang yang berzodiak Leo itu di bulan Februari itu bukannya Anda tidak mendapatkan suatu hal yang baik. Bisa, cuman gengsinya itu loh teman-teman. Kalau bisa, belajarlah untuk jangan terlalu banyak gengsi. Boleh gengsi, asal lihat situasi kondisinya. Lingkungan sekitar Anda mau bagaimanapun juga, gengsi jangan diutamakan. Kalau Anda ingin bekerja mendapatkan suatu hasil yang luar biasa, urungkanlah niat untuk gengsi. Gengsi boleh, asal lihat situasi kondisi. Ya teman-teman ya, coba saya akan lihat dulu ini dari karma baik atau karma yang jahat. Di sini saya akan lihat dulu ya teman-teman, karena memang di sini kan mengatakan suatu kata gengsi yang sangat cukup besar ya. Di sini saya akan lihat dulu ya kata yang tidak baik, karma yang tidak baik. Karma yang tidak baik mengatakan bahwa ada suatu kejengkelan, kesedihan ya. Nah, jadi di sini ada yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda. Orang yang berkulit kuning langsat, seorang wanita ataupun seorang perempuan di sini. Ya, orang berkulit kuning langsat, tinggi, badan yang berisi ya. Nah, ini adalah orang yang cukup Anda sudah menyakiti perasaan dia. Mungkin dari Anda nggak sengaja bergurau, bercandaan, tawaria, sehingga dia terbawa-bawa soal tanda tawaan Anda kepada dia. Jadi sehingga dia merasa sakit hati dan merasa dipermalukan di depan semua orang, semua teman-teman. Padahal ini tidak bermaksud untuk menyakiti Anda, mengecewakan Anda, tapi dengan kata-kata Anda yang suka bergurau, bercandaan terlalu berlebihan, sehingga dia merasa bahwa dia tidak nyaman dalam suatu sosial, ya cara bergaul Anda. Jadi dia sengaja menutupi Anda. Nah, jadi ini karma tidak baik itu bagaimana sih? Coba saya akan buka dulu kartunya ya. Nah, membawa satu kartunya itu mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada suatu hal yang mendatangkan suatu hal yang orang tidak diinginkan ya. Di sini ada dewa penolong yang bisa memberikan Anda rezeki. Cuman di sini emosi Anda meluap, gengsi Anda terlalu tinggi. Nah, ya. Nah, di sini joker terbalik. Bukannya Anda tidak mendapatkan suatu hal yang tidak baik. Orang yang tidak diinginkan ini tidak dapat, tidak mendatangkan Anda. Jika Anda tidak menyakiti perasaan orang lain ataupun gengsi. Ini bisa mendapatkan karma baik loh, teman-teman. Ya. Ini kan kartunya karma yang tidak baik. Ya, di sini Anda perlu menyikapi. Sebenarnya Anda bisa mendapatkan suatu hoki rezeki. Banyak kesedihan, amarah meluap. Jadi datanglah orang yang tidak diinginkan. Orang yang tidak diinginkan itu apa? Ini yang tidak seharusnya terjadi. Anda sudah menyakiti perasaan orang lain. Anda sudah cukup mengerti kan untuk yang karma tidak baik. Jadi teman-teman, di sini kalau saya lihat Anda bukan yang mendapatkan karma balasan yang tidak baik, tetapi semua tergantung dari Anda. Anda sudah menyakiti perasaan orang ini, seorang wanita, sehingga Anda sangat susah untuk mendapatkan rezeki. Ini dewa penolong, berkulit sawo matang, ya. Tapi di sini karena dengan emosi Anda, gengsi Anda terlalu tinggi, semuanya hilang. Ini bukan karma yang tidak baik, tapi Anda mengecewakan suatu hoki rezeki dewa penolong orang. Yang semuanya itu punya kesempatan emas, kesempatan yang baik. Karena dengan emosi Anda yang sangat meluap, hilang semua. Coba saya akan lihat dulu ya dengan karma baiknya ya. Karma yang baik di sini. Banyak hambatan, banyak halangan. Dengan rasa semangat Anda yang tinggi, ini adalah dewa penolong. Ini dewa penolong loh teman-teman. Ini adalah orang yang bisa mendatangkan hal yang baik. Orang yang berkulit kuning langsat, tinggi, tegak, badan berisi. Bisa juga kurus ya. Nah, ini orangnya bisa membuat Anda itu suatu harapan yang baik. Mendapatkan kesuksesan. Profit keuntungan yang luar biasa. Ya, tapi di sini banyak hambatan, banyak ujian. Coba saya akan buka dulu kartunya. Nah, jadi di sini teman-teman, karma yang baik. Ini hoki rezeki. Banyak yang gelap, banyak kesedihan, banyak gelisah galau, teman-teman. Nah, jadi di sini
Anda tidak mendapatkan karma baik. Satu, emosi Anda, bercandaan Anda terlalu berlebihan, gengsi Anda terlalu tinggi. Ya, karma baik pergi menjauh semuanya. Keberuntungan tidak ada. Percaya nggak percaya, ya teman-teman, ya Anda yang rasakan sendiri ya di bulan Februari, jangan sampai Anda emosi meluap, kurangi rasa gengsi Anda, banyaklah mendengar omongan orang lain, ya walaupun itu sangat membosankan sekali, karena sekarang saya lihat gambaran saya mengatakan bahwa orang zodiak Leo itu sangat tidak suka ataupun tidak senang dengan yang namanya nasihat, omongan orang yang terlalu banyak, terlalu ceplas-ceplos, begini begitu. Jadi, untuk orang zodiak Leo itu sangat susah untuk mendapatkan suatu kebaikan. Jadi, teman-teman di sini untuk orang zodiak Leo, ya, sebenarnya Anda mendapatkan karma baik. Tapi karena sifat Anda kurang tadi seperti yang tadi saya bilang, Anda mendapatkan karma yang jahat, karma buruk. Ya teman-teman, di sini sebelum masuk ke di bulan Februari, Anda sudah harus mempersiapkan diri. Binalah diri Anda, introspeksi diri Anda. Jangan sampai Anda mendapatkan suatu karma balasan yang buruk, yang jahat. Hanya gara-gara dengan emosi Anda, gengsi Anda, ya, kurang bersahabat dengan orang lain. Akhirnya apa-apa semua tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik. Sebenarnya dengan sifat karakter Anda yang baik itu, ya sebenarnya sih bagus sih bisa menjadi suatu jiwa kepemimpinan. Karena dengan sifat yang tadi yang saya bilang itu semua ya teman-teman, perlu banyak pembenahan diri, perlu banyak introspeksi diri, ya. Jadi itu semuanya jangan sampai Anda mendapatkan suatu karma balasan yang tidak baik. Semua berasal dari sikap Anda, tingkah laku Anda, cara bersahabat dengan lingkungan sekitar Anda. Ingin bergabung, ingin mengajak kerjasama, Anda kurangilah dengan cara gengsi Anda jangan terlalu besar. Boleh gengsi, Anda lihatlah situasi kondisi. Ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan lihat dulu pesannya apa ya. Saya akan menarik dulu 6 kartu. Enam kartu ini mengatakan bahwa ya, rasa semangat yang tinggi ya untuk mendapatkan suatu hal yang baik. Nah, ini juga bisa bertemu dengan dewa penolong lagi loh teman-teman. Orang berkulit sawo matang, lumayan cantik orangnya, rambutnya panjang juga bisa bergelombang ya. Nah, ini orangnya juga lumayan ya, badan berisi, tapi jangan nggak terlalu gemuk sih. Ini bisa bertemu dengan dewa penolong lagi loh teman-teman. Tapi di sini hal yang baik semua banyak halangannya. Jadi di bulan Februari ini, usahakanlah menjadi yang terbaik. Walaupun sangat susah untuk mengubah diri menjadi lebih baik, setidaknya jangan menyakiti perasaan orang lain. Dengan cara apa? Emosi jangan meluap, gengsinya jangan terlalu tinggi, jangan merasa diri Anda paling benar. Ya teman-teman ya, di sini usahakanlah Anda membina diri lebih bagus lagi sebelum Anda memasuki di bulan Februari. Tapi besoknya di bulan Februari udah ya teman-teman ya. Jadi besok udah mulai masuk bulan Februari di tanggal 1. Anda sudah tahu apa yang bakal terjadi. Janganlah sampai Anda masuk ke dalam lubang jarum lagi yang sama ya. Jadi di sini teman-teman, saya harap Anda lebih banyak berikhtiar yang baik, bersikap yang baik, bertingkah laku yang baik, banyak bersahabat dengan orang lain, sehingga di bulan Februari ini Anda tidak mendapatkan suatu hal yang tidak baik. Semua kesempatan emas semua datang sudah ingin menghampiri Anda, tinggal Anda mengambil kesempatan emas itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan udah selesai untuk orang berzodiak Leo. Anggap saja ramalan ini sebagai have fun atau sebagai hiburan. Atau anggap saja misalnya ramalan ini bisa bersifat dengan Anda, berpikirlah positif dan bisa menjadi sebagai pedoman untuk Anda ke depannya. Ya, anggaplah sebuah ramalan ini sebagai permainan, karena memang sebuah ramalan ini bisa berubah setiap waktu dengan izin kehendak Tuhan ya. Oke teman-teman, ramalan udah selesai, jangan lupa di like, di share dan di subscribe ya untuk mendapatkan info ramalan terbaru setiap harinya. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.